Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam keadaan yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal structure pada soal TOEFL, di mana kita fokus pada skill 1, di mana pada skill 1 itu adalah be sure a sentence has a subject and a verb. Yang artinya itu adalah kita harus bisa memastikan dalam sebuah kalimat itu memiliki subjek dan verb. Nah, itu salah satu hal skill yang akan kita lihat di hari ini, di mana ini adalah skill yang cukup penting. Nah, sebelumnya di sebelah kanan saya sudah menuliskan nih, bentuk subjek itu ada dalam bentuk noun, yaitu adalah kata benda, contohnya seperti chair, pen gitu ya, misalkan ya, pen, kemudian bisa jadi chair, atau nama negara ya, misalkan adalah Italy. Nah, ini juga merupakan kata benda. Kemudian subjek itu bisa jadi dalam bentuk pronoun, pada contoh misalkan, pada contoh misalkan she, he, dan it, dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi nama seseorang, misalkan Anastasia, Graham, kemudian bisa John, dan lain sebagainya. Dan kemudian sebuah subjek bisa dalam bentuk gerund. Gerund misalkan dalam bentuk verb ing ya, itu bisa jadi adalah sebuah subjek, misalkan nanti pada kalimat cooking is my hobby. Nah, kata cooking itu sendiri menjadi subjek di sini dalam bentuk gerund atau dalam bentuk verb ing gitu ya. Kemudian sebuah subjek bisa dalam bentuk to infinitive, yaitu adalah to dengan verb satu. Misalkan pada contoh, misalkan to win is my ambition, misalkan. Atau bisa jadi contohnya itu adalah to cook is what I wanted to do right now, dan lain sebagainya. Nah, kemudian verb atau kata kerja itu ada dua bentuk secara garis besar, yaitu ada dalam bentuk nominal, yaitu biasa ada is, am, are, was, were, yaitu dalam bentuk to be. Pada contoh misalkan the flower, misalkan the flower, misalkan to be-nya adalah is beautiful, misalkan the flower is beautiful. Oke. Kemudian dalam bentuk verbal, dia itu menggunakan kata kerja. Misalkan, we, misalkan, we want an apple. Nah, di sini adalah bentuk yang menggunakan kata kerja dalam bentuk verbal, yaitu dia menggunakan bentuk verb, yaitu bisa jadi nanti dalam bentuk action verb ataupun dalam bentuk verb yang lainnya, gitu. Nah, kita langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini kita harus bisa memastikan bahwasanya kita punya subjek dan verb dalam soal nomor 1 ini. Kita lihat yang hilang adalah bagian awal. Nah, kalau yang bagian awal yang hilang karena dalam bentuk sebuah kalimat itu biasanya terdiri dari subjek dengan verb, maka bisa jadi nih, kita suspek awal yaitu adalah subjeknya yang hilang. Nah, tapi sebelumnya kita cari ini dulu nih, ada nggak verb atau kata kerjanya? Nah, verb yang ada di sana adalah was back up. Ini adalah kata, iya, cantik sekali. Ini adalah kata kerja, teman-teman. Jadi, sebenarnya yang hilang adalah subjek. Nah, kita harus mencari nih, kalau subjek yang hilang dan kita sudah ada verb, apakah A, yesterday? Nah, kalau yesterday itu adalah adverb ya, yaitu adalah keterangan. Nah, adverb of time ya, yaitu adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu nggak bisa menjadi subjek, karena dia bukan noun, bukan pronoun, bukan name, bukan gerund, bukan to infinitive. Jadi, tidak bisa menjadi jawaban. Kita coret ya, yang A bukan jawaban. Kita cek yang B. In the morning, yaitu di pagi hari. Nah, ini juga tidak bisa menjadi sebuah subjek, karena in the morning itu adalah adverb of time juga ya. Jadi in the morning, at night, itu adalah adverb of time juga. Nah, jadi itu nggak bisa menjadi subjek. Dengan demikian, jawaban kita juga bukan yang B. Nah, sisa jawabannya antara C dengan D. Kita lihat ada traffic, ada cars. Nah, traffic ini adalah kata benda, dan car itu juga kata benda. Nah, berarti C dan D sebenarnya ada bisa menjadi subjek gitu. Namun kita lihat verb yang digunakan adalah was. Nah, teman-teman kembali ke pelajaran di SMP dulu. Kalau ada was, oke, ada was itu biasanya tunggal. Was itu untuk tunggal yang perlu diingat. Dan kalau were
itu untuk jamak. Nah, kita lihat kalau was itu bentuknya tunggal, kalau were untuk jamak. Nah, contoh maksud saya. Nah, contoh dalam bentuk jamak yaitu dia akan menggunakan s di ujungnya salah satu. Kita cek cars ada s berarti dia jamak. Karena was kita butuh yang singular atau tunggal. Jadi jawaban D juga salah. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Gimana teman-teman? Paham ya? Paham. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, kita juga akan mengecek nih, harus bisa memastikan setiap kalimat itu harus memiliki yang namanya apa? Ayo, subjek dan verb. Kita cek. Engineers, bentuknya S ya, ini menandakan dia itu adalah kata benda. Engineers adalah kata benda, berarti dia bisa menjadi sebuah subjek kita. Ini akan menjadi subjek kita. Nah, bla bla bla. Kemungkinan besar yang hilang adalah kata kerja. Tapi kita cek dulu nih di depan. For work on the new space program. Nah, di sana tidak ada kata kerja. Jadi kita di sini kehilangan kata kerja. Sudah ada subjek yang kita butuhkan sekarang adalah kata kerja. A. Necessary. Nah, necessary ini merupakan kata sifat ya. Jadi tidak bisa menjadi subjek kita. Bukan A jawabannya. Are needed, ada kata kerja. Are needed dalam bentuk pasif ya. Ini adalah kata kerja, bisa jadi kita simpan yang B. Hopefully ada ujung ly. Nah, teman-teman ingat ya, kalau ujung ly misalkan hopefully, beautifully itu biasa termasuk dalam adverb, yaitu adverb of manner nanti, yaitu adalah keterangan cara ya. Adverb of manner dalam bahasa Inggris. Nah, kita cek yang D adalah next month. Next month ini juga keterangan waktu ya. Jadi bukan juga jawabannya yang D, bukan yang C. Dengan demikian jawaban paling tepat adalah yang B, teman-teman, yaitu adalah are needed sebagai kata kerja. Jadi engineers are needed for work on the new space program, yang artinya engineer atau insinyur itu dibutuhkan untuk kerja terhadap new space program. Jadi untuk program space baru itu dia membutuhkan engineer dan dalam bentuk pasif ya. Dan itu boleh-boleh saja. Nah, teman-teman harus ingat kalau dia menggunakan are, to be, kalau menggunakan to be, ingat ya kalau pakai to be, dia di depan to be itu kalau mau pakai kata kerja harus bentuk verb 3 atau to be dengan menggunakan verb ing. Pada contoh misalkan kalau verb ing misalkan nggak boleh nanti I sleeping, itu salah. Yang benar adalah I am sleeping gitu. Jadi harus ada to be karena verb 3 dan verb ing kalau sebagai verb dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa to be. Oke, jadi jawabannya tetap adalah are needed. Oke, teman-teman paham ya? Paham. Ayo lanjut ya, lanjut. Lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kita juga memastikan di sini, dalam kalimat ini harus ada subjek dan verb. Nah, kita cek kalimat nomor 3, itu adalah the boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, di sini teman-teman ada subjek? Iya, ada teman-teman. Subjek kita adalah the boy. Bagus sekali. Nah, verbnya bla 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 going to the movie with a friend. To movie adalah keterangan ini ya. To movie adalah noun dalam bentuk keterangan tempat ya di sini. With a friend keterangan cara yaitu pergi dengan siapa, yaitu dengan seorang teman. Nah, dengan demikian kita kehilangan verb. Di sini kita kehilangan verb, hanya ada going di sana. Nah, kalau kita pilih yang A nih, he is. Nah, apa yang salah di sini? Yang A. Iya, the boy adalah subjek. He itu adalah subjek juga. Jadi nggak boleh ada bentuk kalimat nantinya subjek, verb. Itu salah. Pola yang benar itu adalah subjek dan verb saja. Oke, kita cek. He always was. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena ada he di sana. Jadi nggak boleh ada double subject. Berarti jawaban yang B juga salah, teman-teman. Nah, jawaban kita tinggal C dengan D. Nah, kita cek. Kalau the boy is relaxing going to movie with friends, atau yang D, the boy will be going to movies with a friend. Nah, di sini teman-teman, kalau kita memilih jawaban yang C, itu kita perhatikan the boy is relaxing. Padahal di kalimat juga sudah ada kata going ya, sudah ada verb-nya kita dan dia hilang bagian daripada verb. Jadi jawabannya itu tidak bisa
Yang C, karena relaxing's going itu nggak bisa. Seharusnya the boy is going to movies with a friend. Itu baru benar. Nah, tapi kalau soalnya is relaxing's going itu salah. Nah, jawaban yang tinggal itu adalah yang D. Dan jawaban paling tepat adalah yang D. Kenapa, teman-teman? Nah, the boy itu adalah subjek kita. Will be going itu akan menjadi verb dalam bentuk nanti future ya. Will be going to movie with friend. Nah, di sini subjek kita adalah the boy, will be going adalah kata kerja kita. Nah, ingat sebelumnya pada penjelasan soal nomor 2 tadi, verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa dengan adanya to be. Nah, to be-nya ada nggak, teman-teman, di atas? Ada. Bentuk dasarnya adalah be. Nah, be adalah bentuk dasar. Jadi, be going itu adalah to be yang ditambahkan dengan verb ing, yaitu going. Jadi, be going itu adalah bentuk verb ing. Itu boleh-boleh saja. Kenapa pakai be sih? Kenapa nggak is, mr? Nah, kenapa? Karena sebelumnya ada model, teman-teman. Jadi, ada will, ada can, ada could, dan teman-temannya ini, dia itu semuanya di depannya harus menggunakan bentuk infinitif ya, artinya bentuk dasar. Jadi karena bentuk dasar, maka is mr bentuk dasarnya adalah be, seperti itu. Paham ya? Jadi jawaban yang paling tepat di sini, setelah subjek kita membutuhkan verb, dan verb kita adalah will be going. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. The North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Nah, kita cek di sini. Ada subjek nggak, teman-teman? Ada. Subjeknya yaitu adalah the North Platte River. Itu adalah subjek kita. Kalau kita sudah punya subjek, maka bisa jadi pada soal ini kita kehilangan verb atau kata kerja. Kita cek yang A. Bisa nggak jadi jawabannya, teman-teman? Nggak bisa. Iya, benar sekali. Kenapa nggak bisa? Karena di sana ada kata it. Ini adalah subjek lagi. Kita udah punya subjek. Jadi nggak boleh nanti subjek verb atau subjek verb. Yang boleh cuma subjek dan verb. Kita cek. The North Platte River flows. Nah, flows ini adalah kata kerja, teman-teman, verb. Nah, bisa jadi ya jawabannya adalah yang B. Kita simpan dulu. Kalau flowing, ini benar kata kerja, teman-teman. Benar. Tapi salahnya apa? Karena nggak ada to be sebelumnya. Jadi jawabannya nggak boleh. Seharusnya the North Platte River is flowing from Wyoming into Nebraska. Jadi itu masih uh, terkesan benar ya. Pokoknya masih salah sih sebenarnya, tapi nggak boleh. Tapi secara grammar nih, maksudnya kalau kita mau lihat harus ada yang namanya to be sebelumnya. Nah, kalau kita lihat yang D, with flowing water. Nah, kalau kita pakai with itu nggak boleh, karena itu nanti menjadi apa ya, adverb di sini. Sedangkan kita membutuhkan yang namanya verb. Oleh demikian, jawaban yang D juga salah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. The North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Jadi jawaban di sana kita membutuhkan verb, dan verbnya adalah flows. Kenapa pakai S? Karena dalam simple present itu kalau bentuk subjeknya tunggal kita menggunakan S. Misalkan nanti he sings a song dan lain sebagainya. Kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. A pride of lions, blah blah blah, up to 40 lion, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Kita cek. Di sini ada subjek nggak, teman-teman? Ya, ingat ya, sebuah subjek kemungkinan besar akan selalu terletak di awal dalam bentuk noun, pronoun, name, gerund, atau to infinitive. Kita cek pada soal nomor 5, kita sudah punya subjek, teman-teman, di sana, yaitu dalam bentuk noun phrase, yaitu adalah a pride of lions. Itu adalah subjek kita. Dengan demikian, teman-teman, kita di sini kehilangan, iya, benar sekali, kata kerja. Kita cek kata kerja atau verbnya. Nah, kalau kita lihat can contains, ini adalah kata kerja ya, teman-teman. Di mana kata kerjanya diikuti dengan modal. Kalau di depan modal menggunakan bentuk pertama, maka itu juga benar. Maka yang A bisa jadi benar, kita simpan dulu. Kalau yang B, it can contains. Nah, ini salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada kata it di sana. Jadi, kalau kita pakai ini sebagai jawaban, jadinya double subject. Jadi, a pride of lion, it contain, itu langsung salah. Karena jadinya double subject. Sedangkan karena subjeknya sudah ada, maka jawaban B tidak bisa. Nah, kalau kita cek yang C ya, teman-teman. Yang C itu ada contain, yaitu merupakan verb. Nah, ini bisa jadi ya jawabannya. Kita simpan dulu. Nah, kalau yang D, containing. Nah, ingat kalau mau pakai verb ing sebelumnya harus ada
to be. Harus ada is, am, are, was, were, atau be ya tadi setidaknya. Nah, ini nggak bisa jadi jawaban. Nah, jawaban kita antara A dengan C, teman-teman. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat jawaban A pride of lion can contain up to 40 lion. Masih kedengaran benar ya, dalam artian tidak ada secara grammar itu tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang salah gitu. Di mana sebuah subjek yang diikuti dengan modal itu wajib di depannya bentuk infinitif, yaitu verb 1 tanpa penambahan apapun. Jadi kalau dia bilang a pride of lion can contain, itu udah benar. Tapi kita lihat dulu yang C nih. Kan kalau mau pilih yang A, kita harus bisa nih salahin yang C. Ayo salahin yang C. Nah, apa yang salah dengan yang C, teman-teman? Kita perhatikan, subjeknya adalah a pride of lion. Nah, ini singular. Jadi karena dia singular, jadi seharusnya di sini itu kalau mau pakai yang C harus pakai S ya di sini. Jadi yang benarnya adalah a pride of lion contains up to 40 lions. Nah, itu baru benar yang C. Jadi jawaban yang C itu salah teman-teman ya, karena dia menyalahi aturan subject verb agreement. Nah, mungkin ini kan kita bahas pada skill-skill berikutnya ke depannya nanti. Nah, sehingga jawaban paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Oke, teman-teman, bisa kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ayo kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6, a schedule of the day's events, bla 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 at the front desk. Nah, kita cek di sini. Kita punya subjek nggak? Ada subjek kita, yaitu adalah a schedule of the day events. Ini adalah subjek kita dalam bentuk non-phrase, yaitu adalah schedule di hari H gitu ya, di acara hari H itu adalah subjek kita, titik-titik at the front desk. At the front desk adalah keterangan tempat ya. At the front desk ada keterangan tempat, jadi kita di sini lagi-lagi teman-teman kehilangan kata kerja. Nah, yang A benar kita salah teman-teman, langsung salah ya, karena obtaining. Salahnya kenapa? Iya, benar sekali, nggak ada to be di sana. Nah, kalau kita cek yang B, flyer. Nah, di situ flyer, di situ tidak bisa menjadi kata kerja, karena ujung er biasa adalah kata benda. Contoh yang lain misalkan teacher. Um, itu adalah kata benda. Modifier itu kata benda. Biasa ujung er adalah kata benda kebanyakan. Dan kata obtain itu adalah kata kerja ya teman-teman. Jadi bisa jadi nih jawaban yang C. Kalau kita cek yang D, can be obtained, itu juga bisa jadi teman-teman. Dia adalah kata kerja juga, di mana kata kerjanya dalam bentuk modal diikuti dengan bentuk dasar dalam bentuk pasif ya. Jadi ini masih benar. Di sini can be obtained maksudnya itu adalah dapat diperoleh. Kalau can obtain dapat memperoleh, beda ya. Nah, di sini ada dua teman-teman. Nah, kita lihat C dengan D. Karena a schedule of the day events, kalau kita mau pilih yang C, kesalahan pertama itu adalah nggak ada S di sini. Kenapa nggak ada kenapa harus pakai S? Karena subjeknya itu adalah third singular person, yaitu adalah a schedule of the day events, di mana a schedule, jadi tunggal ya, sebuah schedule, jadi harus menggunakan S seharusnya. Dan kesalahan kedua, karena nggak mungkin sebuah schedule itu dapat memperoleh gitu ya, karena dia harus bentuk pasif. Seharusnya kalau mau dibilang dalam bentuk pasif, dia menjadi a schedule of the day events is obtained, bla bla bla. Misalkan itu baru benar ya. Setidaknya secara grammar. Maka jawaban yang C itu salah. Nah, kita cek jawaban yang D, can be obtained, adalah jawaban kita satu-satunya dan tidak menyalahi aturan grammar manapun. Jadi jawaban tepat di sini untuk nomor 6 adalah yang D. A schedule of the day event can be obtained at the front desk. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 7. Alpha Centauri, bla bla bla, to naked eyes to be a single star. Jadi Alpha Centauri ini adalah nama star ya, nama bintang. Oke, kita lihat ada subjeknya teman-teman. Ada subjek kita adalah Alpha Centauri, itu adalah subjek kita. To naked eyes to being a single, di sana tidak ada verb. Dengan demikian, yang hilang di sini adalah pastinya kata kerja lagi teman-teman. Nah, kita lihat yang A benar kita salah. Iya, salah. Kenapa? Karena di sana ada pronoun, yaitu it. Dia bisa menjadi subjek, nggak boleh double subject. Yang A salah.
But it appear. Lagi-lagi ya teman-teman, di sini ada it dan kita belum membutuhkan kata but di sini karena dia kalimatnya masih tunggal, masih satu ya, belum dua kalimat. Nanti kita akan bahas bagaimana skill untuk menjawab dua kalimat, maka di sini masih salah dulu teman-teman. Nah, ada appear dan despite it yang tinggal. Nah, despite it juga tidak bisa menjadi jawaban. Kenapa, teman-teman? Karena despite it ini nanti despite itu masuknya ke conjunction atau cohesive device, dan kita di sini belum membutuhkan cohesive device, dan kita hanya kehilangan verb, dan jawaban yang tepat itu adalah yang C, teman-teman. Jadi, Alpha Centaurus appears to the naked eyes to be a single star, yaitu jawabannya adalah yang C. C adalah verb. Oke teman-teman, jelas ya? Jadi kita di sini kehilangan kata kerja. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Each object's blah 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 Jupiter magnetic field is deluged with electrical charges. Nah, di sini kita cek. Subjeknya ada tak? Ada. Subjeknya yaitu adalah benar sekali, yaitu adalah each object adalah subjek kita. Nah, dengan demikian, big possibility-nya kita di sini kehilangan kata kerja. Kita cek each object enters. Enters adalah kata kerja ya, teman-teman ya, dalam bentuk verbal dan menggunakan s. Kenapa? Karena each object itu dikategorikan sebagai tunggal. Jadi bisa jadi yang A jawaban. Kita simpan. Yang B, it enters. Nah, salahkan yang B, teman-teman. Kenapa? Iya, benar sekali. Di sana ada kata it, jadi jadinya double subject, maka yang B itu salah, teman-teman. Yang C, ayo salahkan yang C, teman-teman. Apa salahnya? Iya, kehilangan to be. Seharusnya adalah is entering, tapi nggak ada, maka nggak boleh menjadi jawaban. Yang D, enter. Ayo, kenapa salah? Oke, belum tahu ya salah atau benar. Nah, kita cek enters pakai S atau enter aja nih tanpa S. Nah, teman-teman, karena kita tahu each object itu kategorinya adalah singular, ingat ya kalau each object, kemudian each one, yang awalnya dengan each atau every, itu kita hitungnya tunggal. Jadi, dengan demikian, kalau subjeknya tunggal, maka verbnya itu harus menambahkan S atau ES ya. Pada contoh misalkan he sings ya gitu. Jadi harus menjadi he sing, bukan he sing ya. Kalau kita tulis he sing itu salah. Karena kenapa? Karena dia dihitung tunggal dan kita membutuhkan verb yang ada S. Nah, contohnya yang lain yang pakai ES misalkan she watch. Nah, ini salah kalau kita bilang watch. Karena kenapa? She, he, it itu kan tunggal. Jadi, di sini harus tambahkan es. Kenapa nggak tambahkan s? Karena ujungnya ch. Nah, kita akan bahas mungkin ini di skill-skill berikutnya nanti tentang subject and verb agreement. Nah, dengan demikian, jawaban yang di ini salah ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena dia tunggal, each object itu adalah tunggal, maka kita butuh kata kerja yang menambahkan S. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, jelas ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan hanya membahas 8 soal saja dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar TOEFL ataupun sedang berusaha untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya. Dan sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.